to thoroughly rework Robot A112. I'm distracted by the image on your desk. What is that? A picture of our family. You are my family. The robot has escaped. Halo semua, selamat datang kembali di Kembang Sarjana Film. Kali ini kita bakal menyelami alur seru dari film Robo 2019 tentang robot penyelamat yang kadang serius tapi tingkahnya bikin garuk-garuk kepala. Robo mungkin belum bisa bikin kopi atau nyapu rumah, tapi petualangan Victor, Nadia, Mitya, dan Robo penuh ketegangan, aksi mendebarkan, dan momen keluarga yang menyentuh. Dari laboratorium canggih sampai pelarian di tengah kota, semuanya siap bikin kalian tegang sekaligus terbawa emosi. Selain itu, kalian juga bakal melihat bagaimana hubungan keluarga diuji, persahabatan terbentuk, dan Robo membuktikan dirinya sebagai penyelamat sejati. Yuk, kita mulai cerita lengkapnya. Siapa tahu kalian malah kepikiran punya Robo versi sendiri di rumah. Gate the activation sequence. Initiated. Film dibuka dengan menampilkan pasangan suami istri bernama Viktor Privalov dan Nadia Privalova. Mereka adalah dua insinyur robotika ahli yang tengah bekerja keras dalam pengembangan sebuah robot penyelamat canggih. Dengan bantuan asisten mereka yang bernama Katia, Viktor dan Nadia merancang sebuah robot penyelamat super canggih yang kemudian diberi nama Robo. Pada tahap awal, Robo masih jauh dari kata sempurna dan sering mengalami berbagai gangguan. Namun setelah melalui banyak perbaikan dan serangkaian uji coba yang ketat, akhirnya Robo dinilai siap dan layak untuk dipresentasikan kepada para atasan yang memimpin proyek tersebut. Viktor dan Nadia memiliki seorang anak laki-laki bernama Mitya. Suatu hari, Mitya menelpon ibunya untuk berbicara. Namun karena sedang sibuk bekerja, Nadia menyuruhnya menelpon Viktor saja. Saat berbicara dengan ayahnya, Mitya mengeluh bahwa perutnya sakit karena salah makan, dan ia meminta izin untuk tidak mengikuti ujian matematika di sekolah. Tapi Viktor yang sadar anaknya hanya mencari alasan justru memintanya tetap ikut ujian. Menurut Viktor, matematika adalah pelajaran paling penting, jadi tidak boleh dilewatkan begitu saja. Usai mengatakan hal itu, Viktor langsung menutup telepon, meninggalkan Mitya yang kebingungan dan tertekan, karena ia memang tidak menyukai matematika. Di dalam laboratorium, Viktor menyadari bahwa Robo mengalami masalah pada sistem suaranya, sementara waktu demonstrasi sudah semakin dekat. Karena tidak ada cukup waktu untuk melakukan perbaikan total, Viktor akhirnya terpaksa memakai modul suara cadangan sebagai solusi sementara. Tak lama kemudian, Robo pun dibawa untuk diuji langsung di depan para pimpinan proyek. Sementara itu, di sekolah, Mitya malah tidak fokus saat ujian matematika. Bukannya mengerjakan soal, ia justru asyik menggambar. Guru pengawas yang melihat hal tersebut langsung menegurnya karena Mitya tidak mengisi satu pun jawaban. Bahkan, sang guru memperingatkannya dan mengancam akan melaporkan kelakuannya kepada Viktor, yang terkenal disiplin dan keras soal pendidikan. Di lokasi uji coba, Robo menjalani simulasi penyelamatan dalam kondisi nyata. Pada simulasi pertama, Robo ditempatkan di dalam sebuah kereta yang sedang terbakar dan diberi tugas untuk menolong para penumpang yang terjebak di dalamnya. Namun bukannya segera mengambil tindakan, respons Robo justru tidak sesuai dengan kondisi darurat, sehingga tidak memberikan bantuan yang efektif. Hal ini membuat para petinggi proyek dan pihak penguji kecewa, karena menilai Robo belum mampu menjalankan fungsi penyelamatan dengan baik. Simulasi kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, di mana Robo harus menolong seseorang yang tertimbun reruntuhan bangunan. Sayangnya, hasilnya kembali mengecewakan. Robo hanya memberikan instruksi kepada korban untuk keluar sendiri, tanpa melakukan proses evakuasi atau memindahkan puing yang menimpanya.
Situasi semakin memburuk pada simulasi ketiga, di mana Robo dihadapkan pada dua pilihan, menyelamatkan seorang patung kakek, atau seorang ibu beserta bayinya yang terperangkap di bawah balok baja. Setelah memindai situasi, Robo menyadari risiko besar dari balok tersebut, namun ia hanya memilih untuk menyelamatkan kakek. Akibatnya, ibu dan bayinya hampir tertimpa balok. Melihat hal itu, para petinggi proyek dan penguji benar-benar marah dan menilai bahwa Robo gagal total dalam menjalankan misi penyelamatan. Victor pun diperintahkan untuk memulai ulang proyek Robo dari awal, memperbaiki semua kekurangan agar robot siap digunakan. Это не только сила и скорость. Разговаривать с ними, понимать, нуждается в доработке. Lalu kita diperlihatkan sisi lain dari Mitya. Kehidupannya di sekolah tidak berjalan mulus. Ia tidak menyukai pelajaran dan hampir tidak punya teman, sehingga justru dekat dengan seorang petugas kebersihan bernama Grant. Grant sering meminjamkan lotengnya, memberi Mitya tempat untuk bebas menggambar dan menyalurkan imajinasinya, menjadi satu-satunya sosok yang membuat Mitya merasa diterima di tengah hari-harinya yang sepi. Tak lama kemudian, Victor mendapat telepon dari sekolah yang mengabarkan bahwa nilai ujian matematika Mitya bernilai F. Bukan hanya karena jawabannya salah, tetapi karena Mitya mengisi lembar ujian dengan menggambar. Frustrasi, Victor pun melampiaskan kekesalannya kepada robot Robo. Bukannya menanggapi amarah Victor, Robo justru bertanya tentang sebuah foto yang ada di meja kerja Victor. Victor menjelaskan bahwa itu adalah foto keluarganya. Robot kemudian bertanya, apa arti keluarga? Victor menjawab bahwa keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta kadang-kadang seekor anjing. Mendengar itu, Robo menyebut bahwa Victor adalah keluarganya, karena Victor adalah penciptanya. Namun, dalam kondisi emosi yang masih memuncak, Victor menolak pernyataan tersebut dan menyuruh Robo untuk fokus memperbaiki diri. Sesampainya di rumah, Victor langsung memarahi Mitya. Ia kecewa karena anaknya tidak pernah serius belajar matematika. Mitya kemudian mengungkapkan bahwa ia bercita-cita menjadi pembuat komik, karena sangat menyukai menggambar. Namun, Victor dan Nadia ingin Mitya mengikuti jejak mereka sebagai insinyur robot, sehingga mereka memasukkan Mitya ke sekolah sains paling mahal di Moskow. Victor menegaskan bahwa menggambar tidak akan membuat Mitya sukses. Mendengar itu, Mitya tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi insinyur. Sementara itu, di laboratorium, Robo yang masih penasaran diam-diam menyelinap ke ruang kerja Victor untuk mencari arti kata keluarga. Namun, ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Robot itu kemudian mengambil foto keluarga Victor dan menyimpannya. Dengan tujuan mengembalikan foto sekaligus memahami makna keluarga, Robo memutuskan pergi ke rumah Victor. Saat hendak keluar, pintu laboratorium yang menggunakan kunci sidik jari tidak bisa dibuka. Tanpa ragu, Robo mengeluarkan laser dari jarinya dan melubangi pintu tersebut untuk bisa keluar. Robo pun memulai perjalanannya menyusuri seluruh sudut kota untuk menemukan keluarga Victor. Kehadiran robot raksasa itu membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Sebagian menatapnya dengan cemas. Banyak yang menyangka Robo adalah robot alien berbahaya yang lepas kendali, sehingga semua orang merasa waspada dan menjaga jarak darinya. Keesokan harinya, Victor baru tiba di laboratorium ketika mendapat kabar yang membuatnya tambah pusing. Katia melaporkan bahwa Robo telah melarikan diri dari laboratorium. Sementara itu, di sekolah, guru mengumumkan akan diadakan lomba membuat robot antar sekolah. Namun, Mitya sama sekali tidak tertarik dan memilih pulang lebih awal. Di sisi lain, Robo akhirnya berhasil sampai di rumah Victor. Dengan alat khusus yang muncul dari jarinya, robot itu mudah membuka pintu dan masuk. Begitu berada di dalam, Robo tampak senang karena merasa telah menemukan rumah keluarga Victor. Kebahagiaan itu terhenti saat ia mendengar suara pintu terbuka. Refleks, Robo segera bersembunyi. Ternyata yang masuk adalah Mitya yang baru pulang dari sekolah. Setelah mencuci tangan, Mitya terkejut melihat sosok robot di rumahnya, sampai lengannya terhantam wastafel karena panik.
Melihat itu, Robo langsung menganalisa dan berniat menolong serta mengobati lengan Mitya. Namun Mitya yang ketakutan segera berlari ke kamarnya. Robo kemudian memindai tubuhnya dan memastikan bahwa tidak ada cedera serius. Setelah merasa aman, Mitya turun dari ranjangnya, masih penasaran, dan bertanya mengapa Robo ada di rumahnya. Robo menjelaskan bahwa ia sedang mencari orang tua Mitya untuk memahami arti kata keluarga. Ia lalu mengeluarkan foto keluarga Victor dan menunjukkannya kepada Mitya. Melihat foto itu, Mitya terdiam dan merasa sedih. Meski tampak seperti keluarga bahagia, ia merasa tidak pernah benar-benar mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Ia selalu dimarahi karena lebih menyukai menggambar dibanding belajar matematika. Robo kemudian menceritakan bahwa ia juga pernah dimarahi oleh Victor sehari sebelumnya. Dari situ, Robo mulai memahami perasaan Mitya. Merasa sama-sama kesepian, Mitya pun mengajak Robo berteman dan memberinya nama Robo. Роба. Практически как. Di tempat lain, para petinggi proyek dan penguji menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa Robo melarikan diri dengan membobol pintu laboratorium. Mereka khawatir robot itu mungkin membahayakan orang lain. Victor dan Nadia berusaha meyakinkan mereka bahwa robot tidak berbahaya, karena diciptakan untuk menolong manusia. Namun para petinggi tetap tidak mau mendengar penjelasan apapun. Baginya, robot itu sudah di luar kendali dan harus segera dibongkar. Akhirnya, mereka memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Robo. Kembali di meja kerjanya, Victor menyadari foto keluarganya yang biasa terpajang sudah tidak ada. Ia segera mencurigai bahwa Robo mengambilnya dan pergi ke rumah. Tanpa menunggu lama, Victor pun bergegas pulang untuk menelusuri dan memastikan kecurigaannya. Di rumah, Robo menjelaskan kepada Mitya bahwa para petinggi proyek memerintahkan Victor untuk membongkar dirinya, karena dianggap gagal berkomunikasi. Padahal tujuan Robo hanyalah menolong manusia. Tak lama kemudian, mereka menonton berita tentang penjara alam di televisi. Robo berkata bahwa ia diciptakan untuk membantu manusia dalam situasi darurat, dan ingin segera pergi menolong para korban. Suasana berubah saat pintu rumah terbuka. Mitya buru-buru menyuruh Robo bersembunyi. Ternyata yang masuk adalah Victor, yang sedang mencari sesuatu dan memeriksa seluruh rumah. Setelah tidak menemukan apapun, Victor pun meninggalkan rumah. Это как? Работа звонок. Потом. Di sore hari, Robo mencoba mempelajari manusia dengan membaca artikel di internet. Namun, Mitya menutup laptopnya dan mengajaknya keluar. Karena takut orang tuanya menemukan Robo, Mitya membawa robot itu ke loteng, yang biasa ia gunakan sebagai studio menggambar. Di sana, Robo melihat banyak kertas berisi hasil karya Mitya. Mitya menjelaskan bahwa gambar yang bagus harus dibuat dengan sepenuh hati agar terlihat indah. Robo tampak kebingungan memahami arti kata indah, hingga Mitya menunjukkan matahari terbenam sebagai contoh. Sebelum pulang, Mitya menggambar tanda tangan kecil di tangan Robo sebagai simbol persahabatan. Robo pun bersembunyi di loteng sampai keesokan harinya. Школа. Ладно, давай пока. Нашим экипажем проверен. Di tempat lain, para petinggi proyek memerintahkan seluruh tim dan melibatkan polisi untuk menangkap Robo. Mereka juga menyiarkan kabar di televisi, menggambarkan Robo sebagai robot berbahaya yang harus segera diberitahu ke publik. Di waktu makan malam, Victor dan Nadia tampak semakin cemas karena para petinggi proyek mengancam akan menutup laboratorium mereka. Mitya mencoba menanyakan apa yang akan terjadi jika Robo ditangkap. Victor menjawab dengan jujur bahwa robot itu akan dihancurkan. Mendengar jawaban tersebut, Mitya pun memilih diam dan menyimpan rahasia demi melindungi sahabatnya. Очень вкусно. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Mitya kembali ke loteng dan terkejut melihat pintu terbuka. Namun rasa cemasnya hilang ketika mendapati Robo sedang bermain kartu dengan Uncle Grant. Mitya kagum melihat kecepatan belajar Robo. Ia segera mengunci pintu dan menjelaskan bahwa Robo kini diburu karena dianggap berbahaya, lalu merencanakan untuk membawanya keluar kota.
Saat Uncle Grant menyebut hutan Vologda sebagai tempat aman, Mitya melihat peluang. Ia yakin Robo bisa menolong korban kebakaran hutan sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman. Namun rencana itu harus tertunda ketika polisi tiba dan menggedor pintu loteng. Степаныч, привет! Я с офицерами службы безопасности. Помещение смотреть надо. Karena pintu tidak dibuka, polisi akhirnya menjebolnya. Dalam kepanikan, Uncle Grant menyuruh Mitya dan Robo melarikan diri ke atap. Давай! Polisi segera mengejar mereka. Robo sempat bimbang karena ingin mematuhi manusia. Namun Mitya memintanya untuk terus berlari. Akhirnya, Robo melompat dari gedung ke gedung, sambil menggendong Mitya. Di tengah pelarian, ponsel Mitya terjatuh, sehingga polisi mengira Robo menculiknya. Di malam hari, Mitya dan Robo bersembunyi di sebuah gedung yang masih dalam pembangunan. Mitya merasa kesal karena Robo dianggap berbahaya, padahal tujuannya selalu menolong manusia. Melihat Mitya kedinginan, Robo mengeluarkan selimut aluminium dan menyalakan api unggun untuk menghangatkannya. Dalam keheningan malam itu, Robo menyadari bahwa manusia lemah dan tak sempurna, namun tetap luar biasa karena mampu menciptakan dirinya. Я же уже не маленький. Di rumah, Nadia merasa cemas setelah mendengar kabar dari polisi bahwa Mitya diculik oleh robot. Dari situ, Victor dan Nadia menyadari sesuatu. Mungkin Mitya kabur karena merasa kurang diperhatikan. Kesadaran itu membuat keduanya menyesal. Menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menciptakan robot, hingga lupa memberikan kasih sayang yang cukup pada anak mereka. О том, что А-112 подружился с Keesokan harinya, Mitya mengajak Robo melanjutkan perjalanan. Masalah muncul karena jika Robo terlihat orang lain, keberadaannya pasti akan dilaporkan ke polisi. Mitya kemudian berpikir untuk membuat kostum penyamaran bagi Robo. Namun saat mereka sedang menyusun rencana, terdengar suara dari bawah gedung. Mitya sempat panik, mengira itu polisi, tapi Robo memastikan suara tersebut berasal dari pekerja konstruksi. Robo kemudian menyuruh Mitya naik ke pundaknya dan melompat turun dengan aman. Нас могут обнаружить. Di rumah Victor, Katya menyampaikan kabar buruk kepada Victor dan Nadia. Ia memberitahu bahwa para petinggi proyek resmi menutup laboratorium dan menghentikan seluruh proyek robot penyelamat. Victor segera berangkat menuju laboratorium. Sementara itu, Mitya membawa Robo ke taman bermain dan mencoba mencari kostum dari rombongan sirkus. Awalnya, ia ingin mendapatkan kostum robot penyelamat. Meskipun niat awalnya seperti mencuri, setelah Mitya menjelaskan maksudnya, para anggota sirkus justru terpesona melihat Robo dan memutuskan memberikan kostum badut kepadanya. Не правда ли, Митя? Здравствуй, москвич. Житель Санкт-Петербурга, культурный... Dalam perjalanan, Mitya bertemu dengan Anton dan Olga. Anton terkejut melihat Mitya tampak santai, padahal seluruh kota sedang mencarinya. Mitya menjelaskan bahwa ia membantu Robo melarikan diri. Namun Anton dan Olga tetap ragu, sampai Robo membuka topengnya. Melihat wujud Robo, keduanya langsung terpukau. Mitya menegaskan bahwa Robo adalah robot baik dan sahabatnya. Были в моей мастерской. Долгая история. Di tempat lain, Victor kembali memohon kepada para petinggi proyek agar proyek robot penyelamat diberikan tambahan waktu. Namun permintaannya ditolak, dan mereka menegaskan bahwa yang mereka inginkan hanyalah mesin yang sepenuhnya dikendalikan manusia. Upaya Victor pun gagal meyakinkan mereka. Di taman, Mitya meminta Anton dan Olga untuk menjaga Robo sebentar, karena ia ingin membeli tiket bus, sambil berpesan agar keberadaan Robo dirahasiakan. Saat Mitya pergi, Anton mulai penasaran dengan kemampuan Robo. Robo menjelaskan bahwa ia bisa terbang. Anton awalnya mengejek, namun Robo benar-benar mengudara.
Anton segera merekam dan mengunggahnya ke media sosial demi popularitas. Meski Olga sudah melarang, video itu akhirnya menjadi viral. Это ты ляпнула про обещание. Di saat yang bersamaan, Mitya ditangkap polisi dan dibawa ke kantor. Polisi kemudian menghubungi Victor untuk memberitahukan penangkapan Mitya. Bersamaan dengan itu, para petinggi proyek melihat video viral Robo dan akhirnya mengetahui lokasi keberadaannya. Школьник спрятался за цепочкой прокси. Эту знаменитость. Слава Богу. Di kantor polisi, Victor merasa lega saat bertemu Mitya. Mitya menjelaskan bahwa Robo tidak menculiknya dan sudah seperti anggota keluarga. Victor sempat menyebut Robo hanya sebuah mesin. Namun Mitya menolak, menekankan bahwa Robo mampu memahami perasaan manusia. Akhirnya, Victor berjanji tidak akan menghancurkan Robo, dan Mitya setuju untuk mengantarkannya menemui sahabatnya itu. Он не опасен. Только обещай. Зато это был какой-то сквош. Mereka kemudian tiba di taman, di mana Robo sedang dirias oleh Olga. Victor pun memerintahkan Robo untuk pulang. Namun Robo menolak, mengatakan bahwa keluarga tidak seharusnya memberi perintah dengan kasar. Victor terkejut dan segera meminta maaf. Tak lama kemudian, para petinggi proyek beserta anak buahnya tiba dan berusaha melumpuhkan Robo menggunakan peluru elektromagnetik. Mereka segera mencoba melarikan diri. Sayangnya, mereka terjebak di pelabuhan. Опасность. Серьезно. Saat ketegangan memuncak, Robo mendeteksi bahaya dan menyuruh semua orang menyingkir. Sebuah kontainer besar jatuh dan hampir menimpa para petinggi proyek. Dengan sigap, Robo mencoba menahan kontainer itu dan menyelamatkan mereka. Namun kekuatan Robo tidak cukup. Setelah semua orang selamat, kontainer menimpa Robo hingga tubuhnya hancur. Melihat pengorbanan itu, para petinggi akhirnya menyadari bahwa Robo benar-benar robot penyelamat. Namun Mitya hanya bisa menangis, yakin bahwa sahabatnya telah mati. Tak lama kemudian, Robo kembali aktif dan memanggil Mitya. Semua orang pun lega dan bersyukur. Robo menjelaskan bahwa menyelamatkan manusia adalah tugasnya. Beberapa bulan kemudian, laboratorium Victor kembali beroperasi. Kali ini, Victor dan Nadia lebih mengutamakan keluarga dan mendukung hobi Mitya dalam menggambar. Robo yang sudah diperbaiki pun resmi menjadi bagian dari keluarga mereka. Dengan momen itu, kisah pun berakhir. Itulah alur lengkap film Robo 2019. Semoga kalian terhibur dan lebih memahami setiap bagian dari ceritanya. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau detail cerita, admin mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kembang Sarjana Film.